Ya, perlahan tapi pasti emas mengalami peningkatan, dan kalau kita perhatikan berarti dia menciptakan higher low, kemudian untuk area high pun higher high, dan itu berarti kita masih tetap harus menunggu dan memastikan apakah zona resisten 1814 itu bisa ditembus apa tidak. Tapi jangan dulu bahagia kalau misalkan ternyata pun dia menembus zona 1814, bukan berarti dia akan langsung melejit atau rally lebih tinggi, karena berikutnya akan mendapati area tantangan yaitu resisten tangguh berikutnya di 1824 juga 1834. Jadi ada dua area berikutnya kalau ternyata 1814 ini ditembus. Belum lagi sebelum itu pun 1818 biasanya selalu menggoyang atau bahkan membuat para trader ragu. Kalau misalkan ternyata tertahan lagi, ya mungkin saja akan terjadi koreksi, karena memang sejak minggu yang lalu kita belum mendapatkan pola koreksi tersebut. Nah, permasalahannya apakah ini akan mengindikasikan kuatnya seasonal trend atau tren musiman untuk gold untuk tahun ini, atau memang nantinya akan terjadi koreksi yang cukup dalam. Nah, tentunya karena tidak ada data ekonomi, juga fokus market tetap kepada perkembangan terkait dengan Omicron, kemudian sudah mendapatkan kepastian dari Fed bahwa mereka akan melakukan taper di 2022 dengan percepatan 2 kali lipat, yaitu dengan 30 billion per month, yang berarti akan diperkirakan berakhir di bulan Maret. Tapi kita masih tetap jauh dengan kondisi kenaikan suku bunga tersebut. Walaupun ya 2022 akan tercipta 3 kali kenaikan, tapi kenyataannya ya ini mirip dengan apa yang kemarin kita sudah kupas di live streaming atau bahkan di video-video sebelumnya terkait dengan efek yang memungkinkan emas masih bisa naik walaupun nantinya Fed sudah mulai dalam siklus pengetatan moneter atau let's say siklus kenaikan suku bunga. Nah, di dalam grafik ini atau di dalam table ini adalah yang sudah kami tanyakan di weekly newsletter kemarin, bahwasanya 6 bulan sebelum kenaikan suku bunga dan juga 6 bulan setelah kenaikan suku bunga. Anda bisa perhatikan di situ. Ini adalah data dari sejak tahun 1983 sampai 2015, di mana kalau Anda perhatikan yang terbaru di 2015 terutama, dari 6 bulan sebelumnya dia mengalami penurunan atau tekanan sekitar 9.2%, kemudian 3 bulan sebelumnya dia turun hanya 4.2%, kemudian 1 bulan sebelumnya ternyata dia minus 0.9%. Kemudian setelah dia melakukan kenaikan suku bunga, maka 1 bulan setelahnya justru mengalami kenaikan 1.5%, dan 3 bulan berikutnya 17.7%, dan juga 6 bulan berikutnya naik 19.2%. Apa yang bisa kita refleksikan dari sini? Artinya, kalau ternyata pun Fed melakukan kenaikan suku bunga, hingar-bingar atau kekhawatirannya sudah terjadi 6 bulan sebelumnya. Dan kalau kita gambarkan, let's say mungkin pertama kali kenaikan suku bunga adalah bulan April setelah taper selesai, atau mungkin bulan Mei, maka kemungkinan 6 bulan sebelumnya berarti terhitung sejak sekarang itu sudah pernah mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat sepanjang tahun 2021 kita memang sudah melihat emas ini cenderung mengalami penurunan. So let's say kalaupun misalkan hiruk pikuk tersebut sudah mulai diantisipasi dan juga mulai terlihat dari pergerakan emas, maka seasonal trend atau tren musiman untuk Desember Januari masih bisa mengalami kenaikan. Kemudian kita stop atau kita lebih dulu untuk lihat dari efek non-farm payroll, karena semuanya according to data atau berdasarkan data. Kemudian kalau ternyata bagus, maka kita akan lihat emas tertekan lebih dulu. Kemudian gonjang-ganjing kembali terjadi terkait dengan ketidakpastian Omicron, lalu kemudian inflasi yang mungkin masih tetap membayangi, maka kemungkinan emas tetap relatif stagnan untuk mulai kenaikan sampai nantinya mendekati hari H untuk melakukan kenaikan suku bunga. Tapi semua itu masih lama. Sementara untuk hari ini kami masih melihat potensi atau peluang untuk kenaikan masih akan tetap ada. Jadi perhatikan saja 1814, kemudian untuk supportnya sendiri perhatikan 1800, dan ekspektasinya adalah tidak mengalami penurunan terlampau dalam mengingat tidak adanya data ekonomi dan juga sentimen yang kecenderungannya masih tetap positif hingga akhir tahun. Well, apakah Santa Claus datang untuk gold? Bisa saja, dan berarti kita baru akan melihat tantangan dari data ekonomi itu di hari Rabu dan juga hari Kamis. So, kita lihat technical view untuk hari ini 28 Desember 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 28 Desember 2021 jam 11.43 waktu Indonesia bagian Barat. 2 atau bahkan 3 hari ya, kurang lebih kita akan melihat apakah market masih tetap akan bergerak lebih liar lagi atau tidak menjelang akhir tahun. Oke, kita coba lihat terlebih dulu dari DXY untuk grafik weekly. Agak cukup menarik di sini. Kalau misalkan Anda perhatikan candlestick ini, kurang lebih area arsilnya adalah area arsil yang kita gunakan di grafik 4 ya.
Jadi ternyata kalau misalkan diperhatikan lagi, ada 5 candle terakhir dengan kondisi di mana 3 candle pertamanya itu adalah small body, ya artinya harusnya terjadi penurunan, tapi kemudian digagalkan dengan pola kenaikan bullish seperti itu. Ya, itu berarti 2 minggu yang lalu, dan minggu yang lalu ternyata ditutup dengan bearish. Nah, kalau kondisi seperti ini, apakah dia akan terjadi kenaikan lanjutan atau tidak, dengan asumsi misalkan yang 3 candle pertama ini berarti sinyal yang menyatakan akan terjadi reversal bearish digagalkan, otomatis harusnya naik gitu ya. Tapi kalau misalkan kita coba cermati lebih mendalam, katakanlah ini betul-betul terjadi double bottom ya, dan double bottom ini sudah pernah kita kupas beberapa waktu lalu. Kemudian kita asumsikan bahwa kenaikannya memang sudah betul terjadi karena ini bagian neckline. Jadi maksud saya kalau kita ukur, misalkan ini adalah bagian neckline-nya, maka saya ambil saja target bottomnya seperti demikian. Kemudian kita coba rubah dan lalu kemudian kita potong di situ. Nah, maksud saya adalah untuk mengukur apakah kenaikan sudah selesai menyentuh target dari double bottom apa tidak. Nah, kalau saya geser dengan asumsi bahwa penembusan berada sejak di area ini, maka kita asumsikan kenaikan tersebut sudah selesai mencapai target sesuai ketinggian dari bottom. Nah, ini ya, area ini dengan penembusan diasumsikan di area ini. Artinya sudah selesai, dan kemudian kalau kita asumsikan bahwasannya areal garis trendline-nya atau targetnya resisten berada di area ini, maka kemungkinan potensi yang sudah terjadi pun kita asumsikan bahwasanya dia mentok di area trendline atau resisten trendline. Lalu kemudian ada dengan pola inilah sebetulnya kurang lebih mirip dengan bearish engulfing, tapi tidak langsung terjadi karena minggu lalu ternyata tidak langsung memakan semua. Jadi kita asumsikan saja twin candle di sini. Ya, apapun bisa terjadi sebetulnya. Tapi kalau saya perbesar lagi, saya zoom lagi, ternyata kita mendapatkan satu pola, mungkin ini dikategorikan bearish harami pun tidak ya. Jadi 2 candle yang sangat besar, tapi saya asumsikan saya membacanya dari posisi 3 candle pertama saja. Artinya saat dia bertemu dengan areal resisten, maka seharusnya dia akan terjadi penurunan. Karena juga pertimbangannya adalah terkait dengan target double bottom yang sudah selesai tadi. Jadi kemungkinan minggu ini ya, atau secara weekly atau secara medium term, memang kita akan mendapatkan pola penurunan atau pelemahan dari US dollar. Jadi saya asumsikan yang paling memungkinkan nantinya nextnya adalah dia akan turun kembali. Nah, tapi juga karena dia penurunannya relatif tertahan di area support trendline berikutnya, maka yang harus kita perhatikan adalah area ini. Nah, ini berada 94.981. Kemudian kalau kita balik lagi ke kondisi daily, di mana posisi daily-nya juga sudah berada di bawah support trendline pertama. Kemudian kita tinggal menantikan apakah penurunan terjadi apa tidak. Meskipun Anda lihat candlestick di sini, kemarin dia small candle, kemudian warna merah, ya dia sempat pullback sampai mendekati garis, tapi gagal untuk tembus dan dia turun lagi. Berarti untuk hari ini pun sama, dia harusnya akan terjadi penurunan. Oke, berarti semakin memperkuat alasan kenapa kita harus melakukan buy untuk gold. Kemudian juga untuk sisi H4-nya, kita tetap, nah ini alurnya masih tetap dalam jalur sideways, diharapkan nanti akan pecah atau tembus zona support ini. Itu berarti 95.71, sampai sekarang masih 96.09 ya. Sementara kalau kita perhatikan dari sisi treasury yield, oke, ini adalah pergerakan yang cukup tipis, jadi kita tidak bisa mengandalkannya karena memang menjelang libur sepertinya agak relatif sepi ya untuk pasar obligasinya. Nah, kemudian kalau kita langsung dilihat dari grafik daily-nya juga demikian, walaupun dia terbatas tapi dia menunjukkan candlestick berubah ya. Jadi diharapkan dia akan tergelincir. Jadi lagi-lagi ini akan memperkuat kondisi gold untuk hari ini. Technical view gold 28 Desember 2021 jam 11.50 waktu Indonesia bagian barat, high 1812.40, low 1808.30, running price 1810.10. Oke, agak sedikit menebarkan ya. Kalau kemarin kita sempat menunggu areal 1799, ternyata dia terhenti di 1802. Sehari sebelumnya itu kurang lebih kita menantikan 1796, ternyata dia terhenti di 1798. Nah, kalau diperhatikan, areal high-nya pun relatif lebih tinggi. Kemarin itu berada di 18
13.20, lalu kemudian 2 hari sebelumnya itu berada di 18.10.50. Sementara untuk saat ini high masih tertahan di 18.12.40. Oke, kalau mengacu dari area terendah, dia of course menciptakan higher low. Apakah hari ini juga akan demikian sama? Nah, yang menjadi catatan khusus bagi saya untuk hari ini, meskipun dua candle berturut-turut memiliki area candle, let's say mungkin mirip dengan hanging man, tapi lagi-lagi kondisi yang 2 hari yang lalu, terutama di hari Jumat, itu penutupannya dengan body candle-nya yang agak sedikit panjang. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya tetap melakukan buy. Tapi kemudian yang kemarin juga ditutup dengan posisi yang sama dengan real body relatif sedikit lebih kecil. Apakah ini permasalahannya akan terjadi reversal bearish atau mungkin hanya sekedar koreksi apa tidak? Ini yang akan menjadi permasalahan kita. Nah, kemudian kembali ke dalam sisi grafik secara keseluruhan, areal trend line itu adalah triangle sudah ditembus, lalu kemudian kita sudah dapatkan juga masuk ke dalam teritori merah atau areal arsir merah yang saya sudah ingatkan berkali-kali, 1804 sampai 1814 itu adalah areal yang wajib tembus. Kalau gagal tembus, maka kita akan melakukan pola penurunan kembali, walaupun tidak diharapkan untuk mengalami penurunan terlampau dalam, apalagi mencapai areal arsir hijau. Tapi juga karena memang masih ada ancaman dari potential head and shoulder, artinya ini hanya sekedar potensi, bisa iya, bisa tidak ya. Lalu kemudian yang terpenting lagi, kalau secara garis besar lagi, sebetulnya ini bisa saja bukannya head and shoulder, melainkan dari sisi triangle yang mendorong ke atas. Jadi kemungkinan potensi ini masih bisa kita asumsikan bull versus bear yang masih tetap akan bercokol at least sampai setidaknya akhir tahun. Atau mungkin saja sampai kita mendapatkan kejelasan areal arsir merah ini tembus, lalu kemudian ekspektasi berikutnya adalah areal 1824.50. Ini adalah teritori 50% real body yang sempat tercipta di tanggal 22 November. Ya, jadi long black-nya 22 November, dihitung-hitung ternyata 50%-nya berada di 1824.50. Nah, kemudian jangan dulu bahagia karena kemungkinan areal berikutnya tertantang ataupun dihalangi di potensial resisten yang sama kurang lebih dalam 3 atau 4 bulan terakhir, itu 1833, 1834. Dan barulah kalau itu bisa atau berhasil tembus, maka kita akan dapatkan rally di atas 1850. Nah, sampai saat ini kita belum ke arah sana, jadi kita tetap harus pantau lebih dulu dari areal arsir merah ini. Nah, ingat bahwasanya di grafik H4, areal garis biru ini adalah areal yang menurut kita adalah ini pola yang sama ya. Jadi ketinggian dari kenaikan 1752 sampai 1814 itu akan diikuti pula dengan kenaikan dari titik ini. Ini adalah 1786 sampai nantinya ke 1846. Jadi AB itu akan sama dengan C ke D ya. Jadi ini AB, ini C ke D. Nah, itu berarti dengan catatan pula bahwasanya dia harus betul-betul berhasil menembus FR 0% yang berada di 1814. Sementara untuk areal kemungkinan potensi koreksi, saya tidak berharap dia lebih banyak ataupun lebih dalam dari 23.6%. Dan itu berarti kita ambil sisi agresivitas, di mana areal 1799 itu sudah menjadi areal support yang bisa dikatakan support psikologis. Kemudian areal berikutnya 38.2% di 1790. Jadi kalaupun misalkan nantinya dapat yang lebih baik, itu adalah di areal-areal ini. Sementara untuk areal terdekatnya, Anda bisa memanfaatkan sisi grafik H4 persis dengan kemarin yang kita gunakan. Ada dua FR di sini, dua Fibonacci retracement, karena yang pertama sama ya. Ini sama dengan grafik yang H4, jadi dari 1752 ke 1814. Nah, sementara yang kedua itu saya ambil dari sisi yang terdalamnya saja, di sisi yang terakhir ini. Nah, berhubung dia sudah sempat mengalami spike sampai 1813, jadi saya perbarui saja dia ke areal ini 0%-nya, berarti berimpitan dengan areal utama 1814 ya. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan lagi, berarti kita akan dapatkan 23.6%-nya yang terdekat itu adalah 1806.70. Kalau saya tarik garis lagi, katakan seperti ini, maka kita akan mendapatkan areal yang kurang lebih relatif sama atau lebih dekat. Jadi ada areal 06 ataupun 07, itu bisa menjadi areal support yang katakanlah kalau Anda mengincar area buy yang terdekat ya. Jadi sampai saat ini dia tertahan 1808. Kalaupun ada 1806, 1807 itu preferable, atau Anda bisa nantikan areal persis dengan yang kami sarankan untuk pagi ini, itu di kisaran 1803 ataupun 1805. Acuannya sebetulnya ini mix antara grafik H4 juga dengan grafik H1 ya. Dengan kemungkinan potensinya kita tetap berasumsi bahwa ini tinggal menunggu sideway channel
ya, kita sebut dengan rectangle, lalu kemudian nanti naik. Dan ini lebih diperjelas di bagian grafika 1. Berarti kita asumsikan di bagian ini itulah areal yang bisa saja hanya terjadi sebagai sideways saja. Nantinya barulah dia akan mengalami kenaikan dan tembus 1814. So, prepare alternative actionnya adalah buy on breakout saat dia tembus 1813 ataupun 1814. Kemudian ada hal yang harus kita rubah. Ternyata USD Yen sudah mulai tembus atau mendekati area arsir merah kita. Ini berarti reward dibandingkan risknya. Ternyata risknya sudah mulai disentuh. Berarti kita fail untuk pola head and shoulder. Jadi ini sudah tidak berlaku. Head and shoulder sudah tidak ada. Jadi kemudian berikutnya tergantung pola penurunnya, bukan berarti dia tidak bisa turun. Bisa saja turun, tapi melainkan cenderungannya dia strong naik, ya, atau strong untuk bullish. Sementara kondisi dari head and shoulder-nya gagal, tapi kalaupun dia terjadi penurunan, maka yang harus terjadi adalah potensi penurunan dari pola berikutnya. Jadi untuk sementara ini tidak ada lagi yang namanya head and shoulder, dan pola kenaikan masih tetap akan terjadi. Nah, kemudian saya tarik areal arsir atau areal Fibonacci yang terbaru kurang lebih dari sini, maka kemungkinan 114.35 di 23.6%, dan juga 38.2% di 114.01 diharapkan menjadi areal support yang cukup efektif, sehingga nantinya diharapkan begitu dia ada koreksi lalu kemudian dia tembus. Ini salah satunya diakibatkan dengan kebijakan fiskal dari pemerintahan Jepang yang sudah dikucurkan atau yang sudah disetujui, ya. Nah, di grafik keempatnya juga pola rising wedge-nya juga gagal. Nah, dikarenakan dia sudah tembus, maka berikutnya kita harus gunakan Fibonacci retracement dari titik yang terdekat, dan saya dapatkan 114.50. Jadi kalau misalkan untuk USD Yen, kita sudah harus berubah strategi karena kondisi dari head and shoulder sudah gagal. Jadi kemungkinan 114.30 ataupun 114.45 saya rasa itu menjadi area buy kita yang terbaru dengan asumsi seperti demikian. Nah, terakhir, kalau kita beralih kepada kondisi crude oil yang juga ternyata sudah mengalami kenaikan lebih cepat, 75.98, teman-teman. Ingat bahwasannya di areal ini, kalau kita gunakan dengan Fibonacci retracement, ya, Fibonacci retracement-nya itu saya tarik dari areal yang tertinggi. Oke. Nah, ini ya ternyata kita mendapatkan area 100 atau 76.60, dan itu yang sempat saya warning kemarin. Kalau kita sudah masukin 61.8%, harap berhati-hati. Either itu akan tebus atau justru akan rejection dan akan terjadi penurunan. Jadi bagaimana dengan pola ABC-nya? Apakah dia akan tetap turun? Kemungkinan itu masih tetap ada kalau ternyata 76.60 tidak ditembus. Kalau dilihat dari grafik 4-nya berarti kurang lebih, nah ini tendensinya dia sudah berada atau sudah tembus area 0%. Jadi kalau seperti ini, maka kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah menggunakan Fibonacci expansion. Nah, ini yang saya tarik, yang terdekat, kemudian saya ambil di titik ini, maka kita akan mendapatkan teritori 77.32 dengan catatan itu pun kalau target daily 76.60 bisa ditembus. Kalau gagal atau katakanlah rejection di daily-nya 76.60, maka kita bisa harapkan nanti akan terjadi koreksi at least sampai area 73 atau 74 kembali.